Bang Edi, dikit dong Bang Edi. Dikit Pak. Bang, sedikit Bang. Apa, sebelah sini aja ininya wawancaranya lah. Hanya marah sini. Bapak sebelah ini Pak. Geser sini dulu Pak. Bang, hari ini mau ngelaporin apa Bang di Baris Krim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim membela ulama dan aktivis dalam rangka edukasi buat bangsa kita yang mulia dalam dua pendekatan, edukasi politik dan hukum. Politiknya adalah kaitan dengan banyaknya peristiwa pemilihan mulai dari pilpres, pilkada. Penegakan hukumnya adalah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 pasal 169 tentang persyaratan untuk ikut pilpres atau pilkada lainnya harus punya ijazah. Ya, ijazah itu menjadi syarat mutlak. Setidak-tidaknya sederajat dengan yang SMA. Nah, kita melihat terutama mantan Presiden Joko Widodo telah pernah jadi wali kota, telah pernah jadi gubernur, telah pernah 2 kali presiden. Nah, itu harus ada dibuktikan persyaratan yang dikaitkan dengan politik tadi sekaligus penegakan hukum. Nah, kita sudah lakukan 3 kali pengadilan Jakarta Pusat sekitar tahun 2001 menjelang 2022, tapi di pengadilan Jakarta Pusat kita dianggap tidak berwenang peradilan itu. Kemudian sedang menggugat, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap penjara di sini, di penjara ini Mabes Polri. Kemudian sehingga pembuktian menjadi sulit, tapi peristiwa perdata jadi pindah pidana karena sudah ditangkap. Nah, karena ini peristiwa pidana, beban pembuktian ada sama jaksa dan polisi. Jadi jaksa dan polisi bertanggung jawab pembuktian tentang tuduhan kepada Bambang Tri dan Gus Nur bahwa beritanya hoaks, beritakan Jokowi ijazahnya palsu, tapi faktanya tidak pernah dibuktikan di pengadilan sampai inkrah, maksudnya kasasi, ijazah aslinya Jokowi enggak ada. Sampai detik ini. Nah, kami ke sini melakukan pengaduan pada Mabes Polri, bagaimana bisa terjadi, karena tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama berkait dengan kepastian. Nah, negeri kita ini kalau bicara presiden nggak pasti hukumnya. Zaman Soekarno tuduhan komunis nggak diadili. Zaman Soeharto tuduhan kaitan dengan KKN-nya sampai beliau meninggal semua dua-dua tadi itu presiden nggak diadili. Jadi nggak ada kepastian hukum. Nah, ini janganlah, kami ini sayang dengan Jokowi bahwa martabat sebagai presiden sekarang sudah mantan tuh harus betul-betul ada martabatnya bagi bangsa, karena berpengaruh suka atau tidak kita sama Jokowi, dia presiden kita. Dia harus jaga martabat sekaligus martabat polisi sebagai penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan kami advokat. Jadi kami di sini datang sebagai advokat. Nah, oleh karena itu dengan hormat, jangan ada yang salah paham, terutama buzzer dan lain sebagainya, juga Jokowi sendiri. Ini rasa sayang kami sebagai bangsa. Janganlah bangsa kita ini tidak ada penegakan hukum yang pasti. Yang kedua, hukum itu harus manfaat. Nah, apa manfaatnya? Ada pasal tadi, ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pasal 169.
harus ada manfaat. Yang terakhir, tujuan hukum itu rasa keadilan. Jadi dengan rasa keadilan yang kita ingin capai untuk bangsa dan negara, dan ini baik buat keluarga Jokowi sendiri, keturunan-keturunannya, jangan sampai ada stigma terus-menerus sepanjang hidupnya, bahkan nanti setelah meninggal, kalau nggak diproses, dia adalah presiden yang tercela karena dia memalsukan ijazah. Tambah, dan termasuk UGM jangan lupa, karena yang menjustifikasi itu UGM harus buktikan. Nah, kalau mereka benar bisa menunjukkan ijazah aslinya, ya sudah selesai, bangsa ini bagus, dan kemudian kita cabut laporan. Saya kira itu poinnya. Bang, artinya berarti rektor UGM itu juga dilaporkan dalam? Udah dipastikan, karena kelembagaan universitasnya namanya UGM, dan perlu dicermati si Sutikno itu, Profesor Pratikno itu 2 kali jadi menteri, 2 kali juga jadi rektor. Diduga kuat, dia tahu persis. Tapi kenapa dia nggak bicara? Dia sekarang jadi Menko lagi, harus bicara. Gimana kejelasan ijazah palsu dia? Dan ketika kita gugat, harusnya bicara UGM. Bicaranya itu ke pengadilan, bukan bikin medsos. Karena menurut ilmu hukum, penjelasan di medsos gini nggak punya nilai hukum. Penjelasan yang punya nilai hukum adalah di pengadilan. Oleh karena itu, mari kita bersangka baik. Saya nggak ada niat kebencian apapun. Saya ingin edukasi bangsa ini, berpolitik yang benar, dan penegakan hukum yang benar. Ya, bukti-bukti mah nggak usah ditanya lagi. Putusan pengadilan, bukti. Tidak ada ditunjukkan ijazah aslinya. Itu bukti nyata. Mau apa lagi? Di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Jawa Tengah, dan kasasi sudah inkrah. Bahkan Bambang Tri dan Gus Dur dikurangi hukumannya 2 tahun dengan catatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 udah nggak dipakai. Artinya tidak dipakai rujukan. Dan sekarang oleh MK juga udah dicabut undang-undang itu. Nah, itu satu bukti nyata hukum. Ya. Sekarang konsep terbaliknya saja. Kalau memang Jokowi ada ijazah aslinya, tunjukkan. Kan nggak repot gitu. Sederhana aja. Tapi sehingga hari ini kok nggak pernah. Saya kira itu tolong sekarang jadi beban hukum bagi Presiden Prabowo. Dia berjanji waktu habis pelantikan akan menegakkan hukum dengan benar. Dan ingat pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Ini nggak ada urusannya mau presiden, mantan presiden, apapun tanpa kecuali. Berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Nah, ini masalah hukum. Sekaligus juga masalah pemerintahan karena dia pernah presiden. Bang, ini berarti laporannya tetap sama yang sebelumnya Bambang Tri itu ya, Pak? Iya, kaitannya dari situ karena akar masalah itu dari situ. Bambang Tri telah melakukan penelitian, lahirkan buku Jakarta Undercover yang satu dan kedua, Jokowi Undercover, ya dok? Itu sudah dibuktikan lewat penelitian dia ijazahnya palsu. Nah sekarang malah dipenjara coba. Kan bagaimana anomali betul negeri ini. Orang yang berjuang untuk kebenaran malah dipenjara. Sementara yang memalsukan ijazah enak-enak aja bisa jadi presiden. Dapat semua fasilitas. Bikin utang negara ugal-ugalan. Ya? Jadi oleh karena itu tidak ada kebencian, tidak ada rasa mau populer, enggak lah. Ini udah peristiwa lama kok. Dari tahun 2021 saya udah berjuang untuk penegakan hukum ini. Tapi April kemarin kan ada putusan dari Pemjapus yang bilang katanya tidak sah yang sertifikat ijazah dari Jokowi itu, Bang. Saya nggak tahu putusan apa itu. Yang dari Otto Hasibuan dari pengacaranya. Oh, nah, kaitan dengan anak-anaknya Otto, secara ilmu hukum nggak boleh memberi keterangan palsu di pengadilan lagi. Nah, kalau Otto bilang ada ijazah aslinya, kenapa nggak pernah diperlihatkan? Padahal dia lawyernya Jokowi. Perlihatkan dong. Sekarang saya bukan saya tantang, saya himbau karena Otto rekan saya selama advokat. Kalau memang ada ijazah aslinya, tunjukkan. Fair kan? Jangan bilang kita nggak sah apaan, orang dia belum pernah nunjukkan. Baru sekali datang. Nah, dan dia baru sekali datang sidang.
Tapi waktu itu posisi Jokowi masih presiden. Nah sekarang saya mau uji penegakan hukum, Jokowi sudah bukan presiden. Apakah dia masih tidak bisa ditegakkan hukum ini? Itu bagus buat bangsa kita ke depan. Anak cucu Anda gimana kalau diperlakukan begini? Di penjara kayak Bambang Tri, Gus Nur. Saya juga pernah di penjara untuk itu. Ya, oleh karena itu, kaitan dengan Otto Hasibuan, buktikanlah Jokowi memang punya ijazah. Clear persoalan. Ada lagi? Bang, tapi artinya bukti yang menguatkan dari putusan pengadilan apa yang akan bawa? Tadi berkas-berkas berkait dengan putusan pengadilan, dan itu sudah ada di PT, sebelumnya di PN Solo, di PT Jawa Tengah, dan Mahkamah Agung Kasasi. Itu bukti semua, tertulis putusan pengadilan. Mau kurang apa lagi? Saksi-saksi ada 30 yang pernah ditampilkan di pengadilan. Semua saksi, tidak ada satupun yang lihat ijazah Jokowi, termasuk kepala sekolah SD, SMP, SMA, yang dari UGM nggak datang. Itu contoh bukti apa? Kan hukum itu dua kekuatannya, alat bukti dan saksi. Alat bukti sudah ditampilkan, nggak ada. Saksi-saksi 30 orang sudah ditampilkan, termasuk ahli. Ahli ada 8. 5 dari mereka, 3 dari kita. Dari kita antara lain salah satunya yang dikenal Rocky Gerung. Anda boleh tanya sama Rocky Gerung, dia tampil di pengadilan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampaikan. Oke Mas. Ayo. Belum, Pak.